الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Para kesepuhan, para alim, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di dalam majelis tafsir Al-Qur'an yang setiap malam Ahad kita selenggarakan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam spesial. Kalau kita lihat kalender itu sudah masuk tanggal 29 Sya'ban. Jadi kalau kita lihat kalender sudah masuk di tanggal 29 Sya'ban. Ahad besok itu sudah 29 Sya'ban. Berarti malam ini tadi maghrib sudah 29 Sya'ban. Karena tanggal Hijriah itu mulainya memasuki waktu maghrib. Kalau tanggal Masehinya gantinya nanti malam jam 12. Jadi kita mendahului, sekarang sudah tanggal 29 Sya'ban. Tema kita pada malam ini adalah Marhaban ya Ramadan. Sering disebut dengan Tarhibur Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Sengaja pakai layar karena biasanya setiap beberapa minggu atau beberapa bulan tuh kita ada kajian outdoor ya, di luar. Tapi karena sekarang suasananya gerimis, tetap indoor, tetap di dalam masjid, tapi ya suasana outdoor karena pakai layar, pakai slide supaya lebih bisa dipahami baik secara pendengaran ataupun secara visual. Karena biasanya kalau dibacakan saja itu hanya telinga kita yang bekerja. Tapi kalau dengan audio visual seperti ini, ya telinga kita bekerja, mata kita bekerja, kecuali yang ngantuk. Yang ngantuk itu telinga dan matanya tidak bekerja. Karena orang yang di sini mimpinya entah sedang di mana kan gitu. Ya, ini ada teknologi, kita manfaatkan untuk kemajuan dakwah kita, untuk kemaslahatan kita, untuk izul Islam wal muslimin. Para hadirin jamaatul tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu beberapa kawan yang mungkin masih dalam perjalanan, mangga yang sudah hadir ya berdesak-desakan juga nggak apa-apa. Ini berdesak-desakan yang berpahala. Mangga kasepuhan dilebet ya. Nah, gitu. Ya alhamdulillah.
Meskipun judulnya Sambut Ramadan dengan Gembira, dengan gambar Masjidil Aqsa, sebenarnya yang di sana itu sedang bersedih. Yang di Palestina itu sedang bersedih. Karena terutama rakyat Gaza dibiarkan sendiri oleh dunia menghadapi penjajahan Israel, Amerika, Spanyol, Inggris, Itali, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya. Ibaratnya Gaza itu pasukan Hamasnya itu dikeroyok. Dan yang ngeroyoknya negara-negara besar. Kalau kita baca dalam catatan informasi, itu sudah ribuan tentara Israel yang juga tewas. Ratusan tentara Amerika juga tewas di sana. Ratusan tentara Spanyol, Itali, Inggris, Prancis. Ternyata apa? Mereka sepakat mengeroyok Brigade Al-Qassam. Ya, orang kafir begitu. Ba'duhum awliya ba'din. Itu rumusnya sudah begitu. Jadi kalau orang kafir tidak membantu orang kafir, itu aneh. Aneh bin ajaib kalau orang kafir melawan orang kafir, itu aneh. Mestinya hukum Allahnya atau ketentuan dina Al-Qur'ana adalah ba'duhum awliya ba'din. Sebagian dari mereka itu adalah penolong sebagian yang lainnya. Jadi saling menolong. Amerika, Inggris, Spanyol, Itali, Prancis menolong Israel yang sama-sama kafirun. Ya. Itu wajar, tetapi ada yang tidak wajar. Justru kaum muslimin juga mestinya ba'duhum awliya'u ba'din. Gitu ya Ustaz ya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Muslim yang satu, mukmin yang satu juga itu merupakan penolong sebagian mukmin yang lainnya. Tapi sampai hari ini kita belum melihat tentara Saudi Arabia melangkah 1 meter pun lah. 1 meter mah akan sampai ke Palestina gitu ya. Harus sekitar 1,2 kilometer ya. Jadi Palestina itu di utaranya Saudi itu hanya 1,2 kilometer. 1.200 meter. Kalau ke Medina itu 500 kilometer. 1,2 kilometer. Bukan jarak yang jauh untuk sekedar mengirimkan tentaranya membela rakyat Gaza, membela kemuliaan Al-Aqsa, membela kemuliaan darah kaum muslimin. Ini tidak terjadi pada hari ini. Apalagi TNI, jauh. Perjalanannya juga 8.000 kilometer. 9.000 kilometer. Kalau naik pesawat itu 9 jam baru sampai ke sana. Baru sampai mana nanti keburu tembak sama rudalnya Amerika, udah jatuh TNI-nya. Lama kalau TNI. Turki deh, ya Turki tinggal terbang ke timur dikit. Tapi itu tidak terjadi, makanya hari ini kita mendengar informasi bahwa rakyat Gaza yang diusir dari tempat-tempat mereka itu sudah kehabisan stok makanan. Jadi mereka sudah mulai mencampur tepung-tepung mereka itu dengan makanan ternak. Untuk hidup mereka, untuk eksisnya mereka itu sampai seperti itu. Sementara di kita ini masih banyak makanan-makanan yang terbuang. Ya. Nah ini satu kontradiksi kondisi dunia pada hari ini. Meskipun judulnya Sambut Ramadan dengan Gembira, sengaja saya tampilkan Al-Aqsa supaya kita juga tidak lupa dengan saudara-saudara kita di sana. Meskipun kita jauh jaraknya dengan Al-Aqsa, tetapi sebenarnya hati kita dekat. Karena sama-sama diikat dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ikatan kita dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa-jiwa mereka, memberikan kesabaran kepada mereka. Memang Allah sedang memilih mereka menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin berat ujiannya,
maka semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut Ramadan dengan gembira. Kenapa harus gembira? Karena ada ketaatan. Mestinya ketika ada ketaatan itu kita bergembira. Jangan gembira dalam kemaksiatan, dosa. Justru kita harus gembira dalam ketaatan. Seperti malam ini kita kumpul sini, tidak boleh ada yang bersedih. Kenapa? Kita sedang taat sama Allah Subhanahu wa taala, kita sedang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang mengkaji wahyu Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita berbahagia. Mestinya kita bergembira. Kenapa? Kita sedang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh tetangga sebelah kita. Sebelah kidul ada Pak, tetangga kita banyak. Seandainya mereka diberi umur lagi oleh Allah, nyawanya dikembalikan, mungkin berbondong-bondong ikut ngaji di sini. Kenapa? Mungkin mereka sedang menyesali alam kuburnya. Aku nggak pernah ngaji dulu. Aku nggak pernah ikut taklim dulu. Aku tidak pernah baca Quran dulu. Nah, mungkin mereka sekarang dengar. Seandainya Allah beri umur hari ini, aku akan datang berbondong-bondong ke masjid, ke musola ini, kitanya kabur. Yang datang, yang dari kuburan ke sini, kitanya kabur. Ya, makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmat ini harus kita syukuri dengan penuh kebahagiaan dan penuh kegembiraan. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ada kata-kata mutiara, karena kalau dibilang ini hadis juga ternyata tidak nyambung ke Rasulullah. Ini sudah biasa kita dengar sebagai motivasi kita agar kita betul-betul menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Nah, ini ada satu kalimat yang tertera di dalam kitab Durratun Nasihin. Kalau dikatakan ini al-hadis, banyak para ulama hadis yang meragukannya. Karena tidak sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau toh sampai itu jaraknya, sanadnya, atau rawinya itu banyak yang diragukan. Makanya saya nggak sebut ini hadis. Anggap aja kalimat mutiara lah, kira-kira seperti itu. Maka bisa dilihat di situ, man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu 'alan nairani. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau Allah haramkan neraka, berarti dapatnya ya, nggak ada tempat yang lain di sana. Kalau di sini masih, kalau nggak blok bolot ya blok Sinang Haji kan masih bisa. Di akhirat nanti setelah Allah Subhanahu wa taala hisab semua manusia, maka tidak ada tempat lain kecuali kalau nggak surga ya neraka. Maka kita berharap dengan kehadiran kita malam ini semakin menambah kegembiraan, kebahagiaan kita. Karena apa? Gembira menyambut ketaatan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita dapat nikmat harus disyukuri supaya apa? Ditambah nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Maka jika engkau bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmatnya pada kita. Tetapi jika kita kufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ancam. Ketahuilah bahwa azab Allah sangat pedih. Allah siapkan azabnya untuk mereka-mereka yang kufur nikmat. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya bagi mereka-mereka yang syukur nikmat. Nah, mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang-orang yang syakirin, orang-orang yang pandai atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Oh, balik lagi. Nah, kalau ini hadis Nabi, ini adalah khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut datangnya Ramadan. Ya, Rasulullah berkhutbah di tengah-tengah para sahabat. Qad ja'akum Ramadanu, sungguh Ramadan telah datang. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum as-siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala memfardukan kepada kalian puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan buka selama Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabun nar, Allah akan tutup selama Ramadan itu pintu-pintu jahanam. Wa tughallu fihi asyayatin, dan Allah akan belenggu setan. Ini ada lanjutannya, ya. Lanjutannya itu ada dalam riwayat yang lain mengatakan, faman khurima khairahu faqad khurima. Barang siapa yang diharamkan kebaikan Ramadan, maka dia diharamkan. Artinya apa? Barang siapa yang terhalang dengan segala kebaikan-kebaikan Ramadan, maka dia akan terhalang. Artinya apa? Ternyata para hadirin, tidak semua orang mendapatkan kebaikan Ramadan. Ada orang yang dapat, ada orang yang tidak dapat. Ada orang yang khurima, kata Allah, dicegah kebaikannya, dihadang kebaikannya, dicabut kebaikannya, gak dapat dia kebaikan Ramadan. Tapi ada orang yang yuhilla, dihalalkan dia untuk mendapatkan kebaikan Ramadan. Nah, kalau kita sudah sambut kayak begini sih, insya Allah kita bagian orang yang dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Udah hafal doanya yang buat Ramadan? Belum wae, kan sudah sering Ramadan teh. Ya minimal bismillahirrahmanirrahim, itu doanya. Ya. Ada dua doa yang bisa kita hafal, yang bisa kita baca untuk menyambut Ramadan. Ya, yang pertama, Allahumma sallimna. Berarti kita semua. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku ke Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Selamatkanlah juga Ramadan untukku. Jadi bolak-balik. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah pula Ramadan untukku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Maka selamatkanlah pula bagiku segala sesuatu yang dimakbulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingin melewati Ramadan itu dengan makbulah. Saumnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tadarusannya pun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tarawehannya juga kita pengen diterima oleh Allah. Makanya tadi doanya. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ada satu lagi doa menyambut Ramadan ketika hilal itu tiba. Nah, ini gambar hilalnya ini. Nah, ini bulan sabitnya ini. Ini mah nur hilal. Ini ada gambar bulan sabit. Kalau bulan sabit ini di sebelah timur, itu namanya bulan mati. Kalau bulan sabitnya di barat, itu namanya bulan baru. Ya. Nah, ini ada doanya ketika hilal itu terlihat. Ya. Allahumma ahillahu. Nah, itu udah muncul kata hilalnya di situ. Allahumma ahillahu. Ya Allah, jadikan hilal yang kulihat itu, ya, bil amni wal iman, mengandung keamanan dan keimanan. Karena begini Bapak Ibu rahimakumullah, ibunya di rumah. Ada orang yang melihat bulan itu jadi kufur, ada juga. Ada orang yang melihat bulan semakin tambah beriman, banyak. Ada orang yang melihat matahari semakin kufur, ada. Siapa itu? Ya, orang Majusi atau orang Sinto Jepang lah yang menyembah matahari. Jadi melihat matahari itu semakin jadi kufur. Disembah itu mataharinya. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah sebagai pencipta mataharinya. Nah, jadi ada juga orang yang melihat matahari malah jadi kufur.
Ada orang yang melihat bulan malah jadi kufur. Nah, makanya kita doa sama Allah. Ketika bulan terlihat itu, jadikan itu membuat kita aman dengan iman. Wassalamata wal Islam. Dan jadikan keselamatan dengan Islam. Wa taufiki lima tuhibbu ma tardo. Dan menjadi taufik bagi kita apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah. Ini adalah bulanku dan juga bulanmu wahai bulan. Nah itu silakan, saya udah kirim juga di grup ya. Ada 2 doa yang bisa kita baca. Meskipun tidak hafal kita baca supaya kita bisa selamat melewati Ramadan sampai akhir Ramadan. Full bisa melaksanakan berbagai macam bentuk perintah-perintah Allah. Yang wajibnya, yang sunahnya. Dan sekaligus juga bisa meninggalkan larangannya. Sehingga apa? Takwa nanti yang ada dalam ayat itu bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, masuk ke ayatnya. Ramadan adalah bulan istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Ditunggu-tunggu banyak orang. Meskipun ada yang nunggunya pengen lebarannya. Ya kan? Oh, menjelang Ramadan ini sama menjelang Idul Fitri, yang penuh di mana Pak? Ude. Ada Ude Sohir, ada Ude Kabir. Ya, Ude Kabir sana tuh yang di Cigasong. Nah, Baribis. Ude Sohir, nah di Pastor Banjalin. Rame Pak. Rame sekali. Maka apa? Bulan di dalamnya diwajibkan puasa. Yang bisa mengantarkan seorang muslim meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah hafal? Hafal bismillahnya. Ya, ini populer sekali nih, ya. Udah mulai Jumat kemarin itu udah mulai ayat ini dibaca di mana-mana mengingatkan kepada kita tentang kewajiban puasa Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, spesial Pak nih. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, spesial. Allah memilih, Allah melihat ada orang-orang yang tidak layak berpuasa, ada orang-orang yang layak berpuasa. Ya, sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang-orang yang layak berpuasa, ada orang yang tidak layak berpuasa. Siapa yang layak? Nah, ini yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Layak. Maka orang yang layak adalah orang yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar orang yang beriman berarti apa? Orang kafir, orang munafik, orang fasik tidak layak berpuasa. Kemarin saya sampaikan ketika live streaming hari Jumat. Orang-orang yang terbiasa berbohong, berdusta, curang, mendolimi rakyatnya. Menurut saya nggak usah puasa deh. Meskipun dia muslim, nggak usah puasa lah. Karena apa? Puasanya nggak ngaruh sama sekali. Capek-capek, ya kan? Karena apa? Puasa itu ada tujuannya. Kesini tujuannya ini. Menjadi orang yang sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apalah. Aibnya terbongkar di hadapan manusia, tapi itu bagian dari taubat, gak apa-apa. Daripada apa? Menutupi aib di hadapan manusia, tetapi tidak akan bisa tertutupi di mata Allah Subhanahu wa taala. Mending taubat, beres. Daripada merekayasa bikin itu, bikin manuver ini, strategi itu, segala macam, tetap aja di mata Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersembunyi. Kenapa? Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia dan yang tidak rahasia. Percuma saja bikin berbagai trik-trik segala macam untuk menipu rakyatnya, menipu yang lain. Allah Maha tahu. Mending taubat beres lah.
Mending taubat cak saya mah. Ini ayatnya. Makanya kalau yang tidak punya tujuan takwa itu menurut saya gak usah berpuasa. Sama seperti begini. Ada perusahaan baru berdiri sedang merekrut karyawan banyak-banyak. Ditempel-tempel. Lowongan pekerjaan syarat satu bla 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 bla. Maka orang yang memenuhi syarat, saya mau ngelamar nih. Ijazah punya, SKCK punya, surat sehat punya, KTP punya, kartu kuning punya, pengalaman punya. Lamar, kenapa? Semua syaratnya dia punya. Masuk tuh Pak, 500 map. Disortirkan sama HRD-nya. Tidak layak, masuk kotak. Layak, masuk kanan. Tidak layak, disortir. Untuk pekerjaan saja itu perlu sortiran, perlu dipilih siapa yang layak untuk menjadi karyawan perusahaan dan siapa yang tidak layak. Yang layak dikumpulin situ. Yang nggak layak dibuang, nggak layak. Ada Pak, orang yang saya mah tidak butuh pekerjaan, ngapain saya ngelamar? Nah, mungkin ada orang saya mah tidak butuh takwa, ngapain puasa? Yang puasa itu kan yang pengen takwa. Saya emang gak butuh takwa. Maka tidak perlu capek-capek puasa. Jadi puasa itu memang Allah tegaskan, Allah gariskan, Allah perintahkan kepada siapa? Orang-orang yang ingin bertakwa. Maka apa? Salah satu jalannya adalah melaksanakan kewajiban takwa. Ayat ini meskipun tidak ada kata-kata Ramadannya, ini penegasannya apa? Diwajibkan puasa Ramadan maksudnya. Meskipun tidak ada kata-kata Ramadannya, tapi maknanya ke sana ya. Diwajibkan puasa Ramadan di atas kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa. Ini Al-Baqarah 183. Nah, sekarang kita balikan ke diri kita. Kita mau jadi orang takwa tidak? Kalau tidak, gak usah repot-repot ikut berpuasa. Ya, saya mah pengen takwa. Ya puasa, kenapa? Ini jalannya. Jalan ini kita tempuh. Supaya apa? Supaya dapat derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika takwa diraih, maka apa? Dia hanya menyandarkan hidupnya pada Allah, takut pada Allah, gak berani melanggar Allah. Sedikit pun dia akan jaga. Nah, ini. La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah ke sana. Nah, insya Allah yang hadir malam ini wajah-wajah yang ingin jadi mutakin nih. Makanya apa? Malam-malam juga datang. Sebab kalau siang mah sibuk. Siang mah lagi kerja lagi. Mana bisa siang-siang tarhib Ramadan, mana ada yang datang. Kenapa? Lagi sibuk bekerja. Makanya apa? Malam-malam juga datang. Dan emang kesempatannya malam ngaji itu. Makanya kalau ada pengajian pada Isya bertahan, itu luar biasa. Tapi kadang-kadang pengajian juga kalah ku Persib. Dua, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sama seperti dalam hadis tadi. Dalam hadis dikatakan fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Hadis itu merujuk pada ayat ini. Ya, ini sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada saat Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Segala macam bentuk amal soleh yang dikerjakan pada malam Qadar itu, maka apa? Nilainya dikali 1000 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau gitu udah besok nggak usah sholat lagi, Pak. Kenapa? Semalam aku dapat Lailatul Qadar.
83 tahun, usiaku juga belum tentu sampai situ. Makanya apa? Udah dapat semalam, besok nggak usah sholat lagi. Orang yang begitu justru ciri dia tidak dapat. Yang dapat semakin semangat ibadahnya. Seperti haji, kalau mabrur itu semakin semangat dia hajinya. Semakin taat kepada Allah. Semakin warok dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang hajinya mabrur. Ada apa lagi? Puasa Ramadan adalah perisai atau pelindung dari siksa api neraka Jahannam. As-saumu junnatun minan nari. Ya. Kajunnati ahadikum minal qital. Puasa Ramadan merupakan perisai atau pelindung dari azab neraka seperti perisai salah seorang dari kalian dalam peperangan. Biasa kan kalau perang zaman dulu sih pakai tameng, pakai pedang. Kalau sekarang pelindungnya apa? Radar. Nah, kalau di Israel tuh pelindungnya apa? Iron Dome. Nah, yang sudah mampu ditembus oleh rudalnya Hamas. Nah, gitu. Itu perisai. Nah, orang yang berpuasa itu dalam kondisi dia bawa tameng. Mau kemudian maksiat, aku lagi puasa. Nggak jadi. Puasanya betul-betul menjadi junnah, perisai, benteng, pelindung. Tetapi yang memang puasanya betul-betul niatnya ikhlas dalam rangka mengabdi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau yang cuma milu, ikut-ikutan, ya yang diikutinya batal, ya ikut batal. Bahkan puasanya jadi tidak berarti sama sekali. Nah, ini menjadi pendorong buat kita. Berikutnya, puasa Ramadan bisa menjadi sarana penghapus dosa. Ada para hadirin di sini yang merasa tidak punya dosa? Ini saking tawadunya tidak mau ngaku, jadi pada nggak angkat tangan. Setiap anak Adam, Bani Adam itu pasti akan punya dosa. Kecuali orang-orang yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya terjadi kepada para nabi dan rasul. Kita itu Pak, di sini aja aman tanpa dosa. Keluar aja dikit ke jalan. Apalagi ke pasar. Haji Atul luar biasa tuh tiap hari di pasar. Bisa lihat apa saja, all size. All color. Nah, berbagai macam warna bisa dilihat. Nu hideng, nu coklat, nu bodas. Ya Pak Haji ya? Insya Allah bener. Tapi begini, karena kita takwa pada Allah, maka khudul basar. Astagfirullah. Nah, itu banyak istighfarnya. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min damihi. Barang siapa saja yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni telah. Meskipun di sini para ulama berikhtilaf. Dosa mana yang diampuni? Dosa-dosa kecil, dosa besar diampuni dengan taubat gitu. Nah, taubatnya bulan Ramadan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka ampunan seluas-luasnya, kita taubat. Nah, itu luar biasa. Peluang untuk diterima taubatnya sangat besar. Ramadan. Itu keutamaannya bulan suci Ramadan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah beberapa fadilah atau beberapa ketentuan yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Yang di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Melaksanakan ibadah puasa. Ya. Insya Allah kita siap semua ya. Ini junior Pak Anggi udah siap puasa? Siap. Insya Allah siap. Tahun kemarin puasa? Alhamdulillah. Tamat. Nah. Jadi bapaknya jangan kalah sama anaknya. Anaknya 5.000, bapaknya 500.000. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan wajib puasa? Kapan wajib puasa itu tiba? Jadi dalam setiap ibadah itu ada yang namanya sebab yang menjadikan kewajiban itu jatuh.
Sholat misalnya. Apa sebab wajibnya sholat? Sudah masuk waktu. Sholat duhur wajib pada kita ketika matahari udah condong ke barat. Maka apa? Waktu itu sudah datang sebab wajibnya sholat duhur. Maka apa? Segeralah sholat duhur. Tadi ketika masih kurang 5 menit, belum waktu duhur. Adzan pun juga tidak berfaedah untuk sholat. Kenapa? Belum masuk waktu sholat. Maka dalam puasa juga ada. Puasa wajib setelah masuk bulan suci Ramadan. Hari ini belum Ramadan, baru 29 Sya'ban. Maka apa? Besok kita tidak diwajibkan puasa. Berdasarkan keterangan dari Rasulullah SAW di sini. Sumu, ini kalimat perintah ini. Sumu, puasalah kalian. Wawu alif itu menunjukkan kum. Semua kalian. Sumu, puasalah kalian. Liru'yatihi, karena melihat bulan. Wa aftiru, dan beriftorlah kalian. Berbukalah kalian. Liru'yatihi, juga karena melihat bulan itu. Bulan yang dimaksud, bulan sabit tadi. Hilal itu. Baik hilal Ramadan ataupun hilal Syawal. Hilal yang lainnya mah nggak penting. Yang penting hilal Syawal sama hilal Ramadan. Nanti ada lagi hilal Dzulhijjah. Karena itu berkaitan dengan penentuan Idul Adha. Dan semua rangkaian ibadah haji. Nah, jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu sudah ada informasi hilal terlihat, berarti udah masuk tanggal 1 Ramadan, maka mulailah diwajibkan kaum muslimin memulai melaksanakan ibadah puasa. Tetapi meskipun yang mewajibkan puasanya adalah terlihatnya bulan, tapi mulai puasanya mah pakai matahari. Masuk 1 Ramadannya pakai bulan. Start puasa kitanya pakai matahari. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam. Nah, jadi ada 2 di situ yang unik. Penentuan mulai puasanya pakai bulan, tetapi start jam puasanya pakai matahari. Nah, yang pakai mataharinya ini yang beda-beda. Papua ya duluan lah. Kenapa? WIT. Kalimantan duluan daripada kita. Kenapa? WIT juga. Bagian tengah. Nah, kita baru sejam kemudian, 2 jam kemudian dari mulai Papua, kita baru puasa. WIB. Semakin ke barat, berarti semakin terlambat puasanya. Tetapi, meskipun demikian, bulan yang dipakai untuk menentukan 1 Ramadannya sama. Tapi waktu pelaksanaan puasanya berbeda-beda. Sama seperti sholat Jumat, Pak. Sholat Jumatnya di Jawa Barat dengan di Papua duluan mana? Papua lah. Kita masih jam 10. Di sana khutbah Jumat sudah mulai. Di Kalimantan masih jam 11. Ya, begitu kita jam 11, Kalimantan udah mulai sholat Jumat. Pelaksanaan sholat atau startnya puasa itu pakai waktu matahari. Tetapi kalau puasa, mulai 1 Ramadannya pakai bulan. Mulai 1 Syawalnya pakai bulan. Nah, makanya besok itu sudah akan ada yang melakukan ru'yatul hilal. Besok, tanggal 29. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang Rasul hidup, melaksanakan ibadah puasa itu 9 kali. Puasa Ramadan ya. 10 kali. 9 kalinya puasanya 29. 1 kalinya pernah Rasul puasanya 30 hari. Makanya jumlah hari dalam puasa itu 29 sah. 30 juga sah. 28 hari kurang 1. 31 hari kelebihan 1. Jadi kalau kita puasa 29 atau 30 itu sah dianggap sebulan. Tetapi penentu 29-30-nya tergantung dari apakah bulannya sudah diruyat, terlihat atau tidak. Nah, maka kata Nabi di sini disebutkan
Fa in humiya alaikum, jika kemudian terjadi mendung, kayak tadi sore itu, mau pakai alat apapun tidak akan bisa karena mendung. Fa akmilu iddata sya'bana salasina, maka sempurnakanlah jumlah Sya'bannya menjadi 30 hari. Nah, seandainya besok ru'yat tidak terlihat di Indonesia, kalau pakai ru'yat lokal, maka apa? Digenapkan 30 hari, Senin itu masih hari Sya'ban. Maka puasanya ada yang mulai Selasa. Oh, tapi sudah ada Ustadz ormas tertentu yang mengumumkan puasanya hari Senin. Ya nggak apa-apa. Mereka punya metode sendiri. Kalau bedanya 2-3 hari baru aneh. Sedang Jumat aku sudah puasa. Puasa apa Jumat? Jumat, Sabtu, mendahului 3 hari. Justru itu tidak ada syariatnya. Yang ada syariatnya adalah kalau beda sehari masih dimungkinkan. Tapi kalau beda 2 hari menjadi tidak dimungkinkan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ketentuan kapan wajib puasa itu jatuh. Jadi hitungannya pakai bulan. Ya, sama seperti hitungan untuk haul zakat kita, ya. Zakat mal kita itu hitungannya pakai bulan Qamariyah. Ya, jadi kalau misalkan bapak biasa, supaya gampang saya akan zakat ngitungnya Ramadan ke Ramadan lagi ya, biasanya begitu. Nah, maka bagi yang dulu sudah menetapkan bahwa 1 tahunnya zakat mal saya jatuhnya Ramadan, maka apa? Mulai Ramadan sekarang udah siap-siap untuk dihitung. Berapa uang yang dimilikinya, berapa jumlah kambing yang dimilikinya, berapa jumlah sapi yang dimilikinya, berapa jumlah unta yang dimilikinya, berapa perak yang dimilikinya, berapa uang yang dimilikinya, silakan hitung. Jika udah mencapai nisabnya, haulnya 1 tahun, maka segera keluarkan zakatnya. 2,5%. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasilnya bagaimana? Puasa yang dimotivasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, maka ini akan menghasilkan ketakwaan. Apa bentuk ketakwaannya? Menerima total Al-Qur'an dan Sunnah. Menerima total semua syariat Allah Subhanahu wa taala, terpilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Kalau hari ini kita belum bisa mengamalkan semuanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita baru bisa mengamalkan 5% saja urusan ubudiyah. Urusan muamalahnya, urusan pendidikannya, urusan ukubatnya, urusan siasahnya, kita belum bisa melaksanakannya pada hari ini. Dan kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kepedulian kita terhadap terlaksananya, tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita enggak peduli dengan ikhtiar untuk memperjuangkan syariatnya, maka Allah akan murka pada kita. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita malam ini bagian dari ikhtiar untuk meninggikan li'ila'i kalimatillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke fikihnya. Tadi motivasinya, ketentuan wajibnya, kapan masuk wajibnya. Kita sekarang masuk ke fikihnya. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Artinya jika 3 hal ini tidak terlaksana, maka dia gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya. Tidak berdosa, tidak puasanya. 1, syarat wajib puasa itu untuk orang yang berakal. Artinya bukan orang gila. Wah, enak orang gila ya, nggak puasa. Monggo. Orang gila cuma tidur di tumpukan sampah segala. Tapi apa? Surga dia nanti. Gak ada kewajiban sholat, gak ada kewajiban puasa, gak ada kewajiban zakat. Selama dia muslim ya. Kalau gilanya ke orang kafir ya tetap di neraka kan. Tidak ada amal solehnya. Tapi kalau dia pernah muslim atau sudah muslim tiba-tiba gila di pinggir jalan. Kalau tengah jalan kan ketabrak mobil. Di pinggir jalan. Maka apa? Dia itu sudah punya tiket surga. Ya, makanya jangan kita hina-hinakan orang gila. Kenapa? Kalau dia kemudian ngomong, gini juga aku surga. Oh, nggak gila kalau gitu. Kok negur saya? Aku pura-pura gila. Kalau pura-pura gila, neraka. Kenapa? Ya gugur kewajibannya tidak. Tetap harus sholat. Yang kedua, balih. Yakni
anak-anak yang sudah mencapai usia, kalau wanita mungkin 9-10 tahun. Laki-laki mungkin 12-13, sudah balik. Ada cirinya misalkan sudah pernah bermimpi, keluar spermanya, kalau wanita haid. Maka apa? Wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Jika belum sampai pada balik, maka dia tidak ada kewajiban puasa. Dasarnya tadi, rufi'al qalam an salasin. Ada 3 orang yang akan diangkat pena. Artinya apa? Amalnya nggak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu orang yang tidur hingga bangun. An-naumu, orang tidur sampai dia bangun. Orang gila hingga dia sembuh. Nah, ini di sini. Orang gila di sini. Kalau dia sembuh, maka dia wajib puasa. Kemudian anak-anak hingga dia balik. Selama dia belum balik, maka tidak ada kewajiban puasa. Enak dong jadi anak-anak. Mau? Tidak wajib puasa. Yang ketiga, orang yang wajib berpuasa adalah orang yang kuat berpuasa. Ya. Orang yang kuat berpuasa. Ya. Orang yang tidak kuat berpuasa, sebagaimana dalam Al-Baqarah 185 ya. Orang yang tidak kuat berpuasa, nanti ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Membayar fidyah. Nah, ini syarat wajib. Artinya apabila 3 syarat itu tidak ditemukan, tidak ada pada seseorang, maka dia tidak ada kewajiban puasa. Ya. Ayatnya surah Al-Baqarah 185 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Atau wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan atas orang yang kuasa tetapi amat payah melaksanakan puasa itu dikarenakan dia lemah atau alasan yang lainnya, hendaklah ia membayar fidyah, yakni memberi makan kepada orang miskin. Yang ini syarat wajib. Ya. Nah, kemudian ada orang yang sudah syarat wajib berpuasa tapi tidak sah berpuasa. Ini namanya syarat sah puasa. Ya. Berakal, iya. Balik, iya. Kuat, iya. Tapi tidak sah berpuasa. Artinya, kalau tidak sah berpuasa itu nanti dia boleh meninggalkannya, tetapi dia harus menggantikannya. Mengqadha, ya. Tapi kalau yang pertama tadi, berakal, balik, kuat, tidak kuat, itu tidak perlu mengganti. Tidak perlu mengganti puasa, tidak perlu mengqadha puasa. Karena apa? Kewajibannya belum ada. Syarat wajibnya tidak terpenuhi. Tapi kalau dia muslim, balik iya, sehat akal iya, kuat iya, tapi kafir, nah maka puasanya tidak sah. Yang kedua, mumayyiz, yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, gampang lah ya. Nah, ini api, ini pisau. Ambil yang mana? Pisau. Berarti bisa dia bedakan itu. Maka dia masuk kategori mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, suci dari haid. Ya, suci dari haid. Ya, untuk wanita ya. Ada di sini yang haid. Untuk wanita suci dari haid. Maka apa? Bagi mereka wajib qadha puasa. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, nu'maru bi qada'is saum la bi qada'is shalah. Aku diperintahkan untuk mengqadha puasa tetapi tidak untuk mengqadha salat. Ini topiknya topik mereka, topiknya Aisyah, bukan topiknya yang lain. Ya. Kenapa? Ada dua ibadah yang sama-sama tidak sah dikerjakan oleh wanita. Satu, puasa ketika wanita haid. Yang kedua, sholat ketika wanita haid. Tetapi untuk yang puasa, perempuan diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Tetapi untuk sholat, perempuan yang haid dan tidak sholat tidak diperintahkan mengqadha sholatnya. Sebagaimana yang Aisyah sampaikan tadi,
Ya, nu'maru biqodo is-saum la biqodo is-shalah. Ya, jadi ini topiknya topik untuk wanita haid ya, bukan untuk yang lain ya, untuk wanita haid. Kemudian tidak sah berpuasa di hari yang diharamkan puasa. Orang lain lebaran, Idul Fitri, dia puasa. Jago amat dia. Kenapa? Karena aku Sebarin 29 gak puasa. Apakah aku puasanya hari ini? Kebalik mas. Nah, jadi maka apa? 2 hari raya, tanggal 1 Syawal sama 10 Dzulhijjah ditambah hari tasyrik 11, 12, 13. Maka apa? Puasa di hari ini tidak sah. Ya Allah haramkan. Tidak sah kita berpuasa. Ya. Kalau kita maksain puasa, wah lagi semangat puasa nih Tat. Tasyrik juga puasa. Ya silahkan nanti dapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat sah. Satu adalah muslim, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid untuk wanita, yang keempat tidak pada hari yang diharamkan puasa, 2 hari raya dan hari tasyrik. Ya, tadi syarat wajib dan syarat sah. Jadi kalau wajib itu tidak akan jatuh kewajibannya dan tidak berdosa ketika tidak puasa. Tapi kalau syarat sah itu tetap dia wajib, tetapi pada saat-saat tertentu dia tidak boleh berpuasa, tapi harus menggantikannya. Kalau yang pertama syarat wajib tidak harus menggantikannya karena belum jatuh kewajibannya. Sekarang kita lihat rukun atau fardunya puasa. 1, niat pada malamnya. Barang siapa yang tidak niat puasa pada malamnya sebelum terbit fajar, maka ia dianggap tidak berpuasa. Muttafaq alaih. Jadi semalamnya Pak. Biasanya kalau di kita kan dibimbing setelah sholat selesai witir. Tarawih witir selesai kemudian dibimbing oleh imamnya untuk berpuasa, niat puasa. Nawaitu soma khotin dan seterusnya. Nah itu sudah termasuk sah. Yang penting malamnya. Jangan siangnya. Kalau siangnya boleh tapi puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu jam 5 sore aja lah niatnya. Boleh. Tapi kalau puasa wajib harus malamnya. Yang kedua, rukun yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Kalau malamnya silahkan. Makan, minum boleh. Malamnya ya. Itu fardunya puasa. Nawaitu yang kedua menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita lihat hal-hal yang membatalkan puasa. 1, makan, minum disengaja. Jangan pura-pura disengaja, beda. Pura-pura tidak sengaja, itu beda. Maka makan dan minum itu disengaja. Di sini ada batasannya. Ya, jadi di situ disebutkan wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kamu hingga waktu kelihatan benang yang putih dan benang yang hitam, yaitu fajar. Artinya, kalau malam itu susah membedakan benang putih sama benang hitam. Artinya kalau malam itu kita boleh makan, boleh minum. Begitu kita sudah bisa membedakan mana benang putih, benang hitam, berarti fajar sudah tiba. Maka kita start melaksanakan puasa. Surat Al-Baqarah ayat 187. Itu waktunya. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian yang membatalkannya adalah muntah dengan sengaja. Berhubungan suami istri di siang hari. Ini ada kifaratnya nih bagi yang melanggarnya. 1 kifaratnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja bocor. Apalagi 2 bulan berturut tidak boleh keselang sehari. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, maka apa? Memerdekakan hamba sahaya. Sok, ayeuna neangan di mana hamba sahaya? Susah. Yang ketiga, jika berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, memerdekakan juga tidak ada hamba sahayanya, maka bersedekah dengan makanan yang mengenyangkan. Makanan gratis itu plus susunya Pak. Kalau ada. Bersedekah makanan yang mengenyangkan. Ya. Itu kifarat untuk orang-orang yang melanggar puasa, membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri di siang hari.
Yang kedua, keluar darah haid atau nifas, khusus perempuan. Maka jika perempuan di siang hari sudah puasa sahur tiba-tiba keluar darah haidnya, maka dia harus segera minum teh botol. Aku mau nasi goreng. Kenapa, Pak? Aku mau masak nasi goreng. Kenapa, Pak? Oh, aku tamunya datang. Oh, beruntunglah kau. Yang keempat, yang kelima, jika tiba-tiba gila dia. Tapi bukan gila jabatan. Bukan gila itu. Kalau gila jabatan, gila perempuan, gila harta, oh banyak sekarang itu. Kumaha carana, berapa hartanya dikeluarkan demi jabatan. Maka dia orang gila. Gila jabatan. Ya ini hadis tadi ya. Kemudian keluar sperma dengan sengaja. Ya, bagi laki-laki. Kemudian yang kesekian, menyedot sesuatu dengan mulut atau hidung, asap, semprotan, uap atau vapor. Ini namanya as-su'ud. As-su'ud pakai to. As-su'ud adalah mengisap sesuatu. Kan udara kita isap, Pak. Ya sok aja kau tutup hidungnya sehari, mampuslah. Kalau udara yang kita hirup setiap hari, mah itu tidak batal. Kenapa? Kita hidup ya karena menghirup oksigen itu. Bukan oksigen, maksudnya apa? Benda-benda lain, semisal tadi asap rokok. Atau fix. Ya. Atau aromaterapi. Nah, itu dihindari pada saat kita puasa. Lagi puasa nyangkol di sini itu, pilek katanya. Wah, jangan, karena masuk kategori as-su'ud, menyedot sesuatu dengan mulut atau hidung, asap, semprotan dan sebagainya. Cos gitu ya. Ah, itu pengharum mulut, cos. Ah, masuk ke sini Pak ternyata. Maka itu bisa membatalkan puasa kita. Ya. Nah, kalau tidak sengaja sih tidak apa-apa, Pak. Ya. Kalau tidak sengaja, gimana menghindar? Truknya hitam gitu. Ya. Itu susah, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang disengaja. Saya ngerokok nggak sengaja. Berapa batang? 5 batang. 5 batang mah nggak disengaja. Sengaja pasti 5 batang mah. Nah, jadi yang seperti ini ya harus kita perhatikan. Karena tadi kita ingin betul-betul puasa kita tuh makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya dapat gelar takwa. Nah, itu penting. Maka hal-hal yang membatalkannya dan segala macam itu menjadi penting. Kemudian siapa sajakah yang boleh berbuka? Yang boleh berbuka, satu, orang yang sakit. Wajib qada saat sembuh. Faman kana maridon, tadi ya ayatnya. Faman kana maridon, barang siapa yang marid, yang sakit. Yang kedua, au ala safarin, atau dalam posisi sebagai musafir. Ya, musafir di sini dibatasi, jarak terdekatnya adalah 80,64 km. Meskipun banyak ikhtilaf, ada yang penting mah beda kota. Jangankan beda kota, ya beda kota lah. Misalnya Cirebon sama Majalengka. Itu ada orang yang kemudian melaksanakan sholatnya di jamak. Karena apa? Saya musafir. Ya, di kantor saya ada orang tinggal di Sarijadi Bandung. Karena kantornya Jatinangor, maka apa? Jatinangor kan masuk Sumedang. Maka tiap duhur tuh dia jamak takdim plus kosor untuk asarnya. Tiap hari. Kenapa? Ya ustadz saya membolehkan begitu. Oh ya, berarti silakan kau ikut ustadzmu. Padahal kalau kita lihat ini ada batasannya yang mencapai 80 km atau sekitar 4 farsah. Satu farsah itu hampir 20 km. Ini 80,64 km. Ya. Jadi 80,64 itu pokoknya kalau kita berkendaraan ya bisa jarak segitu. Ya. Maka ya sini Bandung udah masuklah. Tapi Bandung rada lewat Sumedang lah, Cileunyi jangan ya pokoknya Bandung udah masuk lah ya, udah masuk karena 90 km tuh. Kalau kita hitung, kalau kita masuk jembatan Kadipaten itu ya, kan ada ya Bandung 90 km ada tuh kalimatnya. Nah berarti kalau kita berangkat ke Bandung sudah bisa melaksanakan
musafir. Nah, maka untuk orang yang dalam keadaan safar, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah boleh berbuka. Tadi ayatnya, "Faman kana maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra", maka dia akan ganti di hari yang lain sejumlah puasa yang ditinggalkannya. Nih. Yang ketiga, orang tua yang sudah tidak kuat, orang tua yang sudah tidak kuat dan wajib bayar fidyah setiap hari 3/4 liter makanan atau beras. Tadi ayatnya, nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini orang tua yang sudah tidak kuat. Ada orang tua masih kuat, ya berarti wajib puasa. Ada orang tua yang betul-betul tidak kuat puasa, sudah nggak kuat. Sebagaimana anak-anak kecil masih belum kuat puasa, maka dia diwajibkan menggantinya dengan fidyah setiap hari berapa, ya kalau sebulan berarti 3/4 liter makanan atau beras selama 1 bulan. Ya, itu namanya fidyah. Lalu yang keempat, orang hamil dan yang menyusui. Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah kepada mereka boleh untuk tidak berpuasa. Wajib qada saja jika yang dikhawatirkan adalah ibu dan janin anaknya. Ya. Jadi kalau yang dikhawatirkan dua-duanya nih, ibunya juga khawatir kalau tidak menyusui, anaknya juga dikhawatirkan, berarti ibunya dan anaknya dikhawatirkan, dua yang dikhawatirkannya, maka si ibu ini dihukumi seperti orang sakit. Karena dia dihukumi seperti orang sakit, maka dia wajib qada. Dihukumi seperti orang sakit, tetapi wajib qada dan bayar fidyah jika yang dikhawatirkan justru hanya janinnya saja. Yang dikhawatirkannya dua, wajib qada. Yang dikhawatirkan satu janinnya saja, maka apa? Dia wajib qada dan bayar fidyah. Ini ketentuan-ketentuan fikih. Ya, nanti Bapak-bapak bisa lihat. Nah, di sini nih udah lengkap ini fikih yang ditulis oleh Sulaiman Rasyid. Puasa itu bab berapa? Puasa bab 5 tentang siam. Nah, kita bisa baca di situ ketentuan-ketentuan fikih tentang puasa agar kita bisa puasa dengan ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini terakhir nih, slide terakhir. Pas di setengah 10 beres. Masalah seputar puasa. Berbekam tidak membatalkan puasa menurut sebagian ulama dengan dasar hadis Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tahu berbekam, Pak? Apa? Berbekam itu berobat dengan cara diambil darahnya. Itu namanya berbekam. Ya. Nah, jadi berbekam itu sebagian besar ulama tidak memberikan hukum tidak membatalkan puasa. Ya, tapi kan orang berbekam ada alasannya, mesti kepalanya pusing terus, sakit. Nah, maka bisa tuh darah kotornya disedot. Itu namanya berbekam, ya, berbekam. Kemudian yang kedua, junub hingga subuh tidak membatalkan puasa. Tetapi wajib mandinya bukan untuk puasa, untuk sholat subuh. Saya nanti mandi jam 7 subuhnya. Jadi ada yang beranggapan, wah harus buru-buru mandi nih karena kalau lewat fajar nanti batal puasa. Tidak, mandi besar itu untuk kewajiban sholat subuhnya. Ya masa puasanya ya sholatnya enggak. Aneh bin ajaib kan, biasanya kan sholat iya puasa ada kagok. Ya ini mah puasanya iya sholatnya tidak. Hebat amat ini. Makanya apa? Puasanya tetap tidak batal. Junub itu atau mandi besar itu untuk kewajiban sholat subuhnya. Kemudian yang ketiga, orang yang dapat udzur tetap. Ada orang yang dapat udzur, dapat halangan tetap hingga mati, tidak sempat puasa, maka gugur dosanya dan tidak ada kewajiban qada dan fidyah. Udzur tetap, Pak, ini. Misalnya puasa kemarin sebelum ada udzur, dia itu bisa puasa, selesai. Begitu lebaran selesai, kena udzur yang memang betul-betul tetap, permanen.
Misalnya apa? Orang yang kena stroke permanen, nggak sembuh-sembuh. Ya. Orang yang dapat udzur tetap hingga mati, tidak sempat puasa, maka gugur dosanya dan tidak ada kewajiban qada dan fidyah. Tetapi jika sempat ada kesempatan puasa, namun tidak dikerjakannya, maka keluarganya wajib mengqadhakan puasanya. Ahli warisnya maksudnya, bukan tetangganya. Ya, kalau tetangganya anaknya atau ibunya atau ahli warisnya, ya dia, karena tadi yang betul-betul pernah punya kesempatan, artinya udurnya pernah selesai, tapi tidak digunakan kesempatannya, terus dia mati, maka dia sebenarnya punya utang puasa pada saat udurnya itu hilang. Maka apa? Ahli warisnya diwajibkan untuk menggantikan puasa orang yang meninggalkan ketika punya udurnya sempat berhenti tapi nggak sempat dilaksanakan untuk melaksanakan puasa. Ini seperti yang punya utang. Jadi kalau kita punya utang, makanya kan biasanya kalau sudah pemakaman selesai atau sebelumnya kan suka ada pesan begitu ya. Untuk yang menyangkut hak-hak adami, barangkali bapak ibu ada yang punya utang pada almarhum, maka kami sebagai ahli warisnya siap untuk menanggung. Ya itu bagus, karena apa? Kalau tidak, siapa lagi? Maka Rasulullah katakan utang puasa dia seperti utang yang lain. Sama seperti ada seorang yang sudah berniat untuk haji, tapi kemudian keburu meninggal. Ditanyakan pada Nabi, maka hajikanlah oleh ahli warisnya. Artinya sudah niat tuh sudah bayar gitu. Kalau baru bercita-cita mah ya belum. Baru bercita-cita mati ya tidak. Ini mah udah punya porsi lah ibaratnya. Cuma kan nunggunya lama, keburu meninggal dunia, maka bisa digantikan oleh ahli warisnya menghajikan orang tua atau orang yang keburu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Wallahul musta'anu wa huwa waliyyut taufiq. Allah lah tempat kita meminta pertolongan, dan dialah sebagai yang memberikan taufik kepada kita semua. Makanya tadi dalam doanya ada wat taufiqi ma tuhibbu lima tardo. Nah, itu ada puasanya, ada doa itu supaya kemudian Allah berikan taufik kepada kita dalam menjalankan segala kebaikan-kebaikan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini slide terakhir, sudah tidak ada lagi. Masih ada waktu sekitar 10 sampai 5 menit, 5-10 menit. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan dan lain sebagainya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, banyak amat. Ya. Sampai saat ini. Ya. Apakah kita berpuasa masih ada dekat orang yang takwa? Ya. Itu pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan kedua, solusi apa yang untuk membebaskan Palestina itu, solusi tuntasnya seperti apa? Ya. Satu lagi, kan 3 katanya. Berhubungan dengan dosa kifayah. Ya. Tadi Ustaz menyatakan bahwa orang yang berpuasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang di masa lalu. Yeah. Jadi dosa kecil, terus tadi sama dosa besar itu nggak kita bertobat apalagi di bulan puasa. Yeah. Nah, bagaimana dengan dosa kita? Apakah bisa dihapuskan? Iya. Ya. Yang pertama, bagaimana puasa kita apakah bisa menggugurkan kewajiban membela Palestina? Ya. Kita pahami bahwa kewajiban untuk membantu rakyat Palestina itu bisa menjadi fardu ain yang awalnya fardu kifayah. Ya. Yang awalnya fardu kifayah itu bisa bergeser menjadi fardu ain. Fardu ain berlaku bagi rakyat
Palestina wajib membela dirinya, wajib membela hartanya, wajib membela negaranya. Maka bagi mereka wajib ain. Justru keluar, mereka cari perlindungan, itu justru dia meninggalkan kewajiban. Bagi siapa? Bagi mereka yang mampu mempertahankannya. Siapa? Kalau kemudian Palestina punya milisi semacam Brigade Al-Qassam atau mungkin sayap-sayap militer yang lainnya, maka mereka tidak boleh keluar Palestina, tidak boleh lari meninggalkan Palestina. Karena apa? Mereka yang wajib ain mempertahankan keluarganya, hartanya, dan negaranya. Lalu geser, siapa lagi? Yang punya kemampuan. Misalkan ada perempuan ingin ikut berjuang, ya boleh. Mereka kalau memang punya kemampuan bisa menjadi wajib ain. Nah, maka jika rakyat Palestina mampu mempertahankan dari penjajahan entitas Yahudi Israel, maka apa? Di luar itu wajibnya wajib kifayah. Tetapi ketika rakyat Palestina tidak mampu, maka apa? Wajib ainnya bergeser. Bergeser. Siapa? Rakyat Yordan. Kenapa? Palestina berbatasan dengan Yordania. Rakyat Mesir. Kenapa? Rafah itu berbatasan dengan Mesir. Kalau kemudian mereka juga tidak mampu mempertahankan Palestina, maka geser lagi fardu kifayahnya, geser fardu ainnya. Saudi kena, Turki kena. Oh, Indonesia masih jauh. Tapi ingat, ada wajib kifayahnya. Jika belum sempurna itu kewajiban membela Palestina, maka kita akan terkena dosanya. Makanya apa? Kita harus menyerukan pembelaan terhadap Palestina minimal itu. Minimal itu. Menyerukan bagaimana Palestina supaya dibebaskan. Itu yang kita bisa lakukan sekarang. Ya serukan saja. Mau berangkat ke sana juga bingung, berangkat sampai ke apa? Kalau perang juga kita nggak punya pengalaman perang, maka apa? Kita menyerukan misalnya orang-orang yang memang punya kapasitas dan punya kapabilitas, punya istitoah untuk berperang. Siapa itu? TNI. TNI, Pak. Maka apa? Jika mereka membela rakyat Palestina, tidak sia-sia itu. Bintang 3-nya, bintang 2-nya, bintang 4, tidak sia-sia. Kenapa? Dipakai membela saudara muslim di sana. Nah, jadi kita serukannya itu. Serukan. Kapan nih Indonesia mau ngirim tentaranya? Kapan? Nah, itu kita serukan. Lewat aksi-aksi kita serukan. Lewat tulisan-tulisan kita serukan itu. Ya. Seandainya mereka tidak mendengar, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ikut meneriakkan itu. Itu yang paling minimal bisa kita lakukan. Yang kedua, apa solusi praktisnya? Jihad. Nggak ada lain, jihad saja. Jihad itu ada dua macam. Ada jihad defensif, ya, atau disebut dengan jihad karena diserang musuh. Ada jihad ofensif. Ada jihad difai, ya. Jihad difai itu jihad mempertahankan diri. Maka apa? Bagi rakyat Palestina itu punya kewajiban jihad difai, jihad mempertahankan diri. Kalau jihad hujumi, jihad ofensif itu belum ada yang menggerakkannya. Belum ada khalifah yang menggerakkan jihadnya, maka tidak bisa dikerjakan. Kalau toh ada ya penguasa sekarang, Saudi menyuruhkan jihad, ulamanya menyuruhkan jihad kepada tentara-tentara kaum muslimin, ambil aja lah, nggak usah semuanya. Masing-masing negara 10% dari tentaranya. Ya. Maka bisa itu masuk kategori jihad defensif, yaitu apa? Menyelamatkan Palestina dari genocide oleh orang-orang. Jadi solusi tuntasnya adalah jihad. Ya. Dan jihad untuk defensif tidak harus menunggu khilafah tegak. Sekarang juga wajib bagi mereka-mereka yang memang secara potensial mereka punya kemampuan untuk berjihad. Namanya jihad defensif, mempertahankan Palestina. Tidak harus menunggu khilafah tegak. Nah, kalau khilafah nanti diperlukannya untuk jihad ofensif, menaklukkan musuh, mendakwai musuh, yang lawan kita perangi. Itu namanya jihad ofensif atau jihad hujumi. Jihad hujumi. Jadi solusinya adalah jihad. Jelas ayatnya seperti yang kita bahas surat At-Taubah ayat 29, ya.
qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinil haq minal ladzina utul kitabi hatta yu'tul jizyata ayyadi wahum sorihun sebahum sohirun. At-Taubah 29. Itu mewajibkan kepada kita berperang. Kita bahas sebulan yang lalu sudah. Yang ketiga, bagaimana kalau kita punya dosa-dosa yang teramat banyak, dosa kifayah. Dosa kifayah itu apa? Orang lain yang berbuat dosa, kita kena gitu. Ini dosa kifayah. Atau disebut dengan dosa jariah. Orang yang berdosa orang lain, tapi kita kena dosanya. Misalnya apa? Ada orang yang mencuri di rumah orang lain lah, jangan di rumah kita ya. Ada orang mencuri, ada pencuri, maka yang berdosa satu si pencuri itu pasti berdosa. Siapa lagi yang berdosa dengan adanya pencurian? Kita, Pak. Loh, kenapa? Yang mencuri dia kok saya berdosa? Ya. Dosanya apa? Dosanya bukan ikut merencanakan pencurian. Dosanya bukan ikut menikmati hasil curian. Dosanya bukan karena menjadi penadah pencurian. Bukan. Tetapi membiarkan mereka tidak dihukumi dengan hukum Quran. Nah itu kita dosanya di situ. Karena kalau Al-Quran bilang pencuri itu potong tangannya. Wasariku wasarikotu fakto'u aidiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan keduanya. Itu kata Al-Quran. Adakah di Indonesia itu sekarang dilaksanakan? Nah, dosa kita berarti apa? Mengabaikan perintah Al-Quran untuk memotong tangan pencuri. Makanya tiap hari banyak pencurian, Pak. Itu baru dari pencurian, Pak. Baru dari pencurian. Nah, sekarang pembunuhan. Dalam Islam, orang yang dibunuh itu hukumannya kisos. Kutiba alaikumul kisosu fil qatla. Al-khurru bil khurri, wal abdu bil abdi, wal unsa bil unsa. Diwajibkan kepada kalian kisos. Yaitu apa? Orang yang membunuh, dibunuh lagi. Ada di kita? Nggak ada. Membunuh sampai dimutilasi aja cuma dihukum seumur hidup. 17 Agustus dapat gerasi dari 20 tahun. Bisa berkurang tuh hukuman tuh gara-gara apa? Amnesti, gerasi, segala macam ketika Agustusan itu kan dapat remisi hukum. Maka apa? Al-Quran mengatakan mestinya pembunuh bunuh lagi. Kita tidak bisa melaksanakannya. Kita juga kena kecipratan dosanya. Ada orang berzina. Yang zina dia, yang nikmat dia, kita kena dosanya. Kenapa? Mestinya orang berzina itu apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata. Pezina perempuan, pezina laki-laki, An-Nur ayat 2. Cambuk 100 kali. Gak bisa lagi kita. Ada orang murtad yang dosa kita. Karena apa? Mestinya orang murtad itu apa? Dihukum mati. Wah, sekarang orang murtad di mana-mana. Orang bolak-balik ganti agama, besok muslim, besok kafir, besok muslim, besok kafir. Nah, Pak Budi hafal. Artis bergantung artos. Artosnya lagi banyak, muslim. Artosnya dikit. Nah, maka adanya orang murtad itu, kita kena dosanya. Kenapa? Kita tidak bisa menghukumi mereka supaya mereka berhenti dari kemurtadannya. Nah, ini namanya dosa kifayah, Pak. Artinya apa? Orang lain yang bermaksiat, kita kecipratan dosa. Gara-gara apa? Dosanya tidak menghukumi mereka sesuai dengan hukum Al-Quran. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana menggugurkan dosa itu? Itu pertanyaannya. Loh, kok dia yang nikmat berzina, kok aku yang berdosa? Ada gimana menggugurkannya? Ini, Pak. Jangan merasa aman dengan sholat 5 waktu berjamaah selesai. Jangan merasa aman dengan itu. Jangan dulu merasa aman dengan puasanya udah setiap tahun. Jangan dulu merasa aman dengan sodakohnya. Jangan dulu merasa aman dengan zakatnya. Karena apa? Dosa-dosa kifayah menunggu juga pertanggungjawaban kita. Tah, kumaha tah? Tah. Kumaha Pak Budi? Tah, kumaha tah? Itulah PR kita hari ini, Pak. Bagaimana kita berpikir keras
agar hukum Allah bisa ditegakkan. Gimana caranya? Nah, mudah-mudahan berpikir kerasnya kita, ikhtiarnya kita untuk menerapkan hukum Allah itu menjadi kifarot. Sehingga apa? Dosa kifayahnya terhapus. Ya hanya itu yang dilakukan. Apa dalilnya? Wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilallahi wa rasulihi summa yudrikhul maut. Orang yang keluar untuk berhijrah. Tiba-tiba Pak, di tengah jalan oleh Allah dimatikan, dicabut nyawanya. Maka kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh Allah telah penuhi pahalanya. Padahal dia belum sampai ke tempat dia hijrahnya. Tapi karena sudah berikhtiar untuk hijrah, lalu mati di tengah jalan sebelum hijrahnya sampai, Allah sudah mencukupkan pahala hijrahnya. Nah, makanya kita jangan merasa aman dengan sholat yang waktu, tapi nggak pernah mikirin umat ini. Nggak pernah mikirin hukum Allah yang tidak tegak ini. Akan sangat banyak pertanyaannya nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei, Ustaz Nur Hilal, gimana tuh? Banyak orang yang membunuh tidak kau kisos. Bingung jawabnya. Ada banyak orang berzina tapi nggak kau rajam. Bingung jawabnya. Masa mau kita jawab kajen gitu? Gak bisa. Nah, maka bagaimana mengukurnya? Yuk kita ikhtiar bersama-sama, berusaha bersama-sama untuk meminta pada Allah agar Allah segera turunkan pertolongannya dan ditegakkan agamanya ini. Nah, itu perlu ikhtiar kita. Mudah-mudahan ikhtiar kita menjadi kifarot, menjadi penebus. Sehingga nanti kita nggak ditanya lagi hal-hal tadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali begitu. Cukup ya, udah 3 pertanyaan. Ada lagi? Ya, Pak Budi silakan mewakili yang regu A di luar. Ini mewakili di dalam tadi. Ini tidak bisa dihindarkan. Ya. Kemunafikan. Ya. Yang saya tanyakan bagaimana kalau orang munafik itu jadi imam? Sholat terutama. Ya. Sah nggak kita sebagai imam? Ya. Sah, selesai. Tapi dia munafik cukup. Munafik lengkap ya. Sah. Tampak dia curang. Curang itu kan artinya nggak ngaku mulutnya. Ya. Munafik itu ada 2. Ada munafik kafir, ada munafik muslim. Munafik kafir itu Al-Baqarah yang wa minan nasi may yaqulu amanna, itu munafik kafir. Ya, setelah Allah bicara tentang alladzina yu'minu bil ghaib mu'min. Innal ladzina kafaru sawaun kafir. Nah, wa minas itu munafik. Munafik kafir yang itu Pak. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika Rasul hijrah, wah dia menyambut Rasul luar biasa. Padahal dia kafir, itu munafik kafir. Ada orang munafik mukmin. Ayatul munafik salasun. Ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, idza haddasa kadzdzaba. Jika berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji dia mengkhianati. Menyalahi janjinya. Wa idza tumina khana. Jika diberi amanah dia khianat. Ini munafik muslim. 3-tiganya ada. Apakah sholat kita sah? Tidak, tergantung. Kalau kita ragu dengan kemunafikan dia, keraguan kita itu menjadikan sholat kita nggak sah sama dia. Maka apa? Nggak usah makmum sama dia. Mungkin ragu kok. Tapi kalau kita mikir, kalau dia sholatnya benar, ya pokoknya sholat kita terpenuhi, meskipun setelah sholatnya dusta lagi, ya kan dia dusta di luar sholatnya. Tapi kalau dia lagi sholatnya betul, nawaitunya betul, wudunya betul, ya lalu kita mantep makmumnya, nggak masalah Pak. Kalau toh ada masalah itu imamnya bukan makmumnya yang masalah. Iya, makanya apa? Disinilah beratnya tanggung jawab seorang imam. Jika kemudian makmum bermasalah dengan sholatnya, maka dia menanggung dosa semua makmumnya. Makmumnya mah tidak berdosa.
Makanya Rasul memberikan ketentuan siapakah yang layak untuk menjadi imam. Karena dalam keterangan dikatakan ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, diangkatnya seorang imam itu untuk ditaati. Makanya apa? Disitulah ada persyaratan seorang imam. Tapi kalau kita misalnya, saya tidak mau jadi makmum, orang munafik kesehariannya juga sudah biasa nampak jelas dohir kemunafikannya, ya sudah, kita cari aja tempat yang kita makmum sholat di sana, khusyuk dan tumakninah. Ya daripada kita masalah sendiri, Allahu Akbar, aduh ini imamnya munafik, gitu terus ya, kapan kita khusyuknya? Maka silahkan mencari tempat yang kita bisa makmum dengan khusyuk, dengan tumakninah, ya, sehingga tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita. Sekali lagi, seandainya imamnya masalah, itu nanti akibatnya kepada imam, bukan kepada makmumnya. Makmum boleh menegur jika dia lupa tadi, misalkan rukunya ada yang kelewat, harusnya tahiyat awal dia berdiri, nah baru makmum menegur di situ. Atau ada ketinggalan yang wajibnya, baru makmum menegur. Tapi kalau kemudian dalam setiap gerakan sholatnya tidak ada masalah, ya makmum gak usah menegur. Jadi kalau saya melihat, ya silahkan bisa kembali kepada kita. Kalau kita kemudian, kalau ada masalah kan dia tanggung jawab, saya kan cuma makmum, ya. Jadi sholatnya tetap sah. Sebagai makmum kita tetap sah. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa disampaikan. Nah, di akhir penghujung acara ini nanti saya kembalikan ke moderator. Ya, saya secara pribadi karena setiap malam Ahad itu yang paling banyak bicara. Ya, biasanya kasratul qaul, kasratul khoto. Yang paling banyak ngomong ya biasanya paling banyak salah. Maka pasti adalah kesalahan-kesalahan yang tanpa sengaja ataupun disengaja kemudian membuat hati para hadirin ya terganggu, tidak enak segala macam. Maka pada kesempatan malam ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mewakili jamaah Al-Muhajirin dan majelis tafsir kita juga, mari kita saling maaf-maafkan, membersihkan hati batin kita, pikiran kita untuk menyambut Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dan kajian tafsir ini selama Ramadan libur. Ya, karena ya kita punya kesibukan sendiri-sendiri kalau malam Ramadan itu ya, ada yang mungkin tadarusan, tarawehan, tilawatul Quran dan segala macam. Nah, nanti insya Allah kita jumpa lagi pada bulan Syawal. Ya, biasanya nanti ada liko Syawal. Kita awal dengan liko Syawal dulu, semacam halal bihalal gitu ya, untuk mengawal lagi bulan Syawal dengan kajiannya. Tetapi tidak usah khawatir, insya Allah DKM ini juga sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan Ramadan. Nanti ada Nuzul Quran tanggal 28 Maret ya, hari Kamis sore. Lalu ada kegiatan kajian akidah setiap hari Ahad pada asar. Nah, itu pekanan, silakan para hadirin yang mau hadir kajian akidah setiap Ahad sore. Ya, mungkin 3 sampai 4 kali selama Ramadan. Lalu ditambah Nuzul Quran itu hari Kamis tanggal 28 atau 29 Maret ya. Jadi meskipun malamnya sempat libur, tapi ada kegiatan-kegiatan sore lah. Nanti akan diinformasikan kepada para jamaah. Barangkali itu saja. Terima kasih dari saya atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.